Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Maulina Rofilia dari kelompok 4 mata kuliah persamaan diferensial dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Istiqlal MPD. Kami dari Prodi Tadris Matematika IAIN Salatiga. Nah, di sini kelompok 4 akan menjelaskan tentang faktor integral fungsi X dan faktor integral fungsi Y. Nah, di video kali ini akan ada profil penyusun, kemudian ada materi, di dalam materi ini juga ada contoh soalnya ya, kemudian ada latihan soal yang nanti bisa teman-teman kerjakan. Langsung saja kita kenalan dengan para penyusunnya. Yang pertama ada saya sendiri, Maulina Rofilia, NIM akhir 8, sebagai pemateri pertama. Kemudian yang kedua ada Kak Animatul Aliyah Fajri Utami, NIM akhir 30 sebagai pemateri 2. Kemudian ada Kak Farah Isna Nabila, NIM akhir 18 sebagai pemateri ketiga. Lalu ada Kak Alda Gemilia Munawaroh, NIM akhir 34 sebagai pemateri 4. Nah, kita lanjut ke materi ya teman-teman. Ini kita review sebentar terkait materi yang sebelumnya telah kita pelajari, terutama tentang PD non-eksak. Apakah teman-teman masih ingat PD non-eksak itu apa? Nah, PD non-eksak adalah suatu PD tingkat 1 dan berpangkat 1 yang berbentuk M, X, Y dx plus N, X, Y dy sama dengan 0 dan memenuhi syarat do M, X, Y per do Y tidak sama dengan do N, X, Y per do X. Nah, di sini yang membedakan PD eksak dan PD non-eksak adalah di sini ya. Kalau di PD eksak, dia tandanya sama dengan, tapi kalau di PD non-eksak, dia tandanya tidak sama dengan. Nah, kalau untuk solusi atau penyelesaian dari PD eksak, kita bisa langsung cari. Tapi kalau untuk PD non-eksak, penyelesaian PD non-eksak dapat diperoleh dengan mengalihkan persamaan satu, yaitu ini ya, dengan suatu fungsi mu yang disebut faktor integral atau FI, sehingga diperoleh PD eksak, yaitu mu m x, y dx plus mu n x, y dy sama dengan 0. Nah, paham kan teman-teman? Jadi intinya, kalau kita dihadapkan pada sebuah persamaan diferensial tingkat 1 berpangkat 1 yang bentuknya seperti ini, seperti persamaan satu ini. Nah, kita harus cek dulu apakah dia PD eksak atau bukan. Kalau dia PD eksak, nanti kita langsung cari solusinya. Tapi kalau PD non eksak, kita harus mengalihkannya dengan faktor integral atau fungsi mu. Nah, sehingga persamaannya jadi seperti ini. Jadi, dia menjadi PD eksak. Begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Aliyah Fajri Utami, NIM 030. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Maulina mengenai definisi. Telah disampaikan bahwa penyelesaian persamaan 2 dapat diperoleh dari mengalihkan persamaan 1 dengan suatu fungsi mu yang disebut faktor integral atau FI. Karena PD persamaan 2 sudah berbentuk eksak, maka memenuhi do mu m per do y sama dengan do mu n per do x. Sehingga dapat dituliskan bahwa mu do m per do y min do n per do x sama dengan min m do mu per do y min n do mu per do x. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rumusan umum faktor integral adalah mu x, y sama dengan min m do mu per do y min n do mu per do x per do m per do y min do n per do x.
Sudah paham kan teman-teman mengenai definisi? Untuk selanjutnya, secara umum, faktor integral mu terdiri dari 3 kondisi, yaitu yang pertama, faktor integral mu sebagai fungsi X saja, dan yang kedua, faktor integral mu sebagai fungsi Y saja, dan yang ketiga, faktor integral mu sebagai fungsi X dan Y. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas untuk faktor integral nomor pertama dan kedua, yaitu faktor integral mu sebagai fungsi X saja dan faktor integral mu sebagai fungsi Y saja. Karena untuk yang poin ketiga, yaitu faktor integral mu sebagai fungsi X dan Y akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu faktor integral fungsi X. Nah, karena mu sebagai fungsi X saja, maka dapat dikatakan bahwa do mu per do X sama dengan d mu per dx, dan do mu per do Y sama dengan 0. Sehingga persamaan ketiga dapat ditulis menjadi mu X sama dengan n d mu per dx per do m per do Y min do n per do X. Nah, dari persamaan tersebut dapat kita kalkulasikan menjadi persamaan di bawah ini, sehingga persamaan 3 dapat ditulis menjadi mu X sama dengan n d mu per dx per do m per do Y min do n per do X. Sehingga dapat ditulis menjadi do m per do Y min do n per do X. dx sama dengan n d mu per mu X. Nah, kita pindah ruaskan n ke sini, sehingga dapat diperoleh do m per do Y min do n per do X per n dx sama dengan d mu per mu X. Nah, setelah itu kita integralkan fungsi terakhir kita tersebut, sehingga dapat diperoleh menjadi mu X sama dengan E integral do m per do Y min do n per do X per n dx. Sehingga sederhananya untuk do m per do Y min do n per do X kita sederhanakan menjadi fungsi hx dan dapat kita tuliskan menjadi mu x sama dengan E integral hx dx sebagai berikut. Nah, teman-teman, bagaimana? Paham atau tidak? Bagaimana teman-teman? Saya harap kalian paham ya. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya, untuk lebih memahami materi yang saya sampaikan, akan dipaparkan contoh soal oleh Kak Farah. Semangat belajarnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farah Isna Nabila dengan NIM 230701818 akan menjelaskan contoh soal faktor integral fungsi X. Nah, di sini ada contoh soal persamaan diferensial, yaitu 4xy ditambah 3y kuadrat min x dikali dengan dx, kemudian ditambah x dikali dengan dalam kurung x tambah 2y dikali dy sama dengan 0. Nah, untuk mencari solusi dari persamaan diferensial ini, kita harus tahu terlebih dahulu apakah persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial eksak atau non-eksak. Nah, kemudian di sini kita misalkan
MXY sama dengan 4XY ditambah 3Y kuadrat min X. Nah, ini kita misalkan MXY. Kemudian NXY kita misalkan ini X dikali dalam kurung X tambah 2Y. Ini kita misalkan NXY. Kemudian kita cari masing-masing turunannya. Yang pertama kita cari ini turunan M terhadap Y. Kita peroleh dari ini turunan M terhadap Y, kita peroleh turunannya 4X tambah 6Y. Kemudian kita cari turunan N terhadap X. Kita cari dari sini, kita dapatkan turunan N terhadap X-nya 2X plus 2Y. Nah, di sini terlihat bahwasanya do M per do Y tidak sama dengan do N per do X. Maka dapat disimpulkan bahwasanya persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial non-eksak. Kemudian kita mencari fungsi dari X saja karena kita akan menghitung faktor integral dari fungsi X saja. Nah, rumusnya 1 per N dikalikan dengan dalam kurung do M per do Y, yaitu turunan M terhadap Y dikurangi do N per do X, yaitu turunan N terhadap X. Tadi kan udah dicari nih teman-teman. Nah, N-nya itu dari ya ini N gitu. Sehingga diperoleh hasil 2 per X, yaitu 2 per X ini merupakan fungsi dari X saja. Sehingga kita dapat mencari faktor integralnya, yaitu E pangkat integral 2 per X kali dx merupakan E ln X kuadrat, maka didapatkan hasil X kuadrat ini. Nah, oke, kita sudah menemukan faktor integralnya. Nah, kemudian kita merubah PD non-eksak, yaitu ini tadi, PD non-eksaknya ini tadi, diubah menjadi PD eksak. Yaitu dengan cara kita kalikan faktor integral ini dengan persamaan diferensial yang ini tadi nih teman-teman. Sehingga kita dapat memperoleh PD eksaknya, yaitu X kuadrat dikalikan dengan dalam kurung 4XY ditambah 3Y kuadrat min X dikalikan dengan dx. Kemudian ditambah dengan X pangkat 3 dikalikan dengan dalam kurung X tambah 2Y dikalikan dy sama dengan 0. Selanjutnya kita dapat mencari solusinya. Nah, sebelumnya yang depan ini saya misalkan dengan fungsi f, dan yang belakang ini saya misalkan dengan fungsi g. Kemudian kita ambil do f per do y, yaitu turunan f terhadap y yang tadi ini, depan ini tadi, kita tuliskan di sini. X kuadrat dikalikan dengan dalam kurung 4XY ditambah 3Y kuadrat min X. Nah, kemudian kita dapatkan hasil 4X pangkat 3Y ditambah 3X kuadrat dikalikan Y kuadrat, kemudian dikurangi dengan X pangkat 3. Nah, kita masukkan ke sini rumus ini fxy, yaitu integral dari X dikalikan ini tadi 4X pangkat 3Y ditambah 3X kuadrat dikalikan dengan Y kuadrat min X pangkat 3 dikalikan dengan dx, kemudian ditambah dengan GY. Sehingga kita peroleh hasil X pangkat 4Y ditambah X pangkat 3 Y kuadrat dikurangi 1/4 X pangkat 4 ditambah GY. Kita cari turunannya, do F per do Y, yaitu turunan F terhadap Y. Dari ini tadi, kita peroleh X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3Y ditambah 3 aksen Y. Nah, karena do F per do Y sama dengan GXY, sehingga X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3Y ditambah 3 ditambah G
aksen Y sama dengan X pangkat 3 dikalikan dengan X tambah 2Y. Nah, di sini kan sama nih teman-teman. Kita peroleh X pangkat 4 sama dengan X pangkat 4. 2X pangkat 3Y sama dengan 2X pangkat 3Y. Sehingga ini kita memperoleh hasil akhir 3 aksen Y sama dengan 0, sehingga 3Y sama dengan C. Sehingga kita di sini bisa mendapatkan solusi persamaan diferensialnya, yaitu dengan cara kita memasukkan GY-nya, yang tadi GY sama dengan C, ke fxy. Ini tadi kita masukkan di sini. Sehingga diperoleh X pangkat 4Y ditambah X pangkat 3Y pangkat 2 min seperempat X pangkat 4 ditambah C. Ini tadi GY kan sama dengan C kan. Ini kita peroleh solusi persamaan diferensialnya ini. Selanjutnya kita masuk ke faktor integral fungsi Y. Nah, karena mu sebagai fungsi Y saja, maka do mu per do X sama dengan 0, dan do mu per do Y sama dengan d mu per dy. Sehingga dari persamaan 3 yang seperti tadi di slide 7 yang sudah dijelaskan oleh Kak Utami, kita dapat tuliskan menjadi mu Y sama dengan min M dikalikan dengan d mu per dy, kemudian dibagi dengan do M per do Y min do N per do X. Selanjutnya kita kalkulasikan sehingga didapatkan hasil min dikalikan dengan do M per do Y min do N per do X, kemudian dibagi dengan M dikalikan dengan dy. Ini merupakan sama dengan d mu per mu Y. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Terima kasih. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Alda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Gemelia Munawarah, NIM akhir 834. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya mengenai faktor integral fungsi Y. Karena tadi sudah dipelajari bentuk awal dari rumus faktor integral fungsi Y, di sini saya melanjutkan. Langsung saja kita integralkan kedua ruasnya, ya. Kedua ruasnya kita integralkan, maka diperoleh di sini integral dari d mu per mu y adalah ln mu y. Maka untuk mencari mu y sama dengan e pangkat integral dari ini. Sehingga kalau persamaan ini kita bisa misalkan sebagai hy, maka bentuk sederhananya adalah mu y sama dengan e pangkat integral hy dy. Ini bentuk sederhananya ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa masuk ke contoh soal. Oke, di sini ada soal y kali x plus y plus 1 dx plus x kali x plus 3y plus 2 dy sama dengan 0. Nah, untuk mencari solusi dari persamaan diferensial ini, kita harus tahu terlebih dahulu persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial eksak atau non-eksak. Dan dengan cara kita misalkan dulu yang depan ini kita misalkan mx, y. Jadi mx, y sama dengan x y plus y kuadrat plus y. Kemudian yang belakang ini kita misalkan nx, y sehingga nx, y sama dengan x kuadrat plus 3xy plus 2x. Seperti itu. Kemudian masing-masing kita cari turunannya. Untuk yang m terlebih dahulu kita cari do m per do y sama dengan turunan dari ini yaitu x plus 2y plus 1. Kemudian yang do n per do x juga kita cari sehingga kita dapatkan 2x plus 3y plus 2. Nah, di sini sudah terlihat bahwa do n per do y tidak sama dengan do n per do x. Maka di sini adalah persamaan diferensial non eksak. Kemudian mencari fungsi dari y-nya dulu karena kita menghitung faktor integral dari fungsi y. Maka 1 per m dikali do m per do y min do n per do x sama dengan
1/m berarti 1 per ini, xy plus y kuadrat plus y, kita kalikan dengan hasil pengurangan dari do m per do y dan do n per do x. X plus 2y plus 1 dikurangi 2x plus 3y plus 2. Kita peroleh hasilnya adalah min 1 per y. Min 1 per y ini adalah fungsi dari y-nya saja. Sehingga kita bisa mencari faktor integralnya, yaitu e pangkat integral dari ini, min 1 per y dy. Sehingga e pangkat integral dari min 1 per y dy ini adalah e pangkat ln y. Ya, integral dari min 1 per y dy adalah ln y, maka e pangkat ln y sama dengan y. Oke, kita sudah temukan faktor integralnya. Kemudian kita merubah persamaan diferensial non-eksak ini menjadi persamaan diferensial eksak. Kita kalikan faktor integral ini ke persamaan diferensial yang ini. Y kalikan dengan y sehingga diperoleh y kuadrat, x plus y plus 1 dx, kemudian y juga kita kalikan dengan yang ini, y kali dengan x, hasilnya xy, x plus 3y plus 2 dy sama dengan 0. Nah, persamaan diferensial ini sudah menjadi persamaan diferensial eksak. Selanjutnya kita bisa mencari solusinya. Sebelumnya, untuk yang depan ini saya misalkan dengan fungsi f besar, yang belakang saya misalkan dengan fungsi g. Sehingga do f per do y dx plus do g per do x dy sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Karena persamaan diferensial tadi sudah berbentuk persamaan diferensial eksak, maka dapat digunakan penyelesaian persamaan diferensial eksak. Kita ambil salah satunya tadi, do f per do y sama dengan y kuadrat, x plus y plus 1. Kita kalikan x y kuadrat plus y pangkat 3 plus y kuadrat. Kemudian fx, y-nya sama dengan integral x kali ini tadi, x y kuadrat plus y pangkat 3 plus y kuadrat dx plus ky. Nah, kita dapatkan di sini 1 per 2 x kuadrat y kuadrat plus x y pangkat 3 plus x y pangkat 2 plus ky. Turunannya adalah x kuadrat y plus 3x y kuadrat plus 2x y plus turunan dari ky adalah ky aksen y. Nah, karena do f per do y sama dengan gx, y, sehingga ini kita bisa tuliskan persamaannya. Do f per do y tadi ini, x kuadrat y plus 3x y kuadrat plus 2xy plus g aksen y sama dengan gx, y tadi adalah ini, xy kali x plus 3y plus 2. Kita kalikan, xy kali x sama dengan x kuadrat y, xy kali 3y sama dengan 3xy kuadrat, dan xy kali 2 sama dengan 2xy. Kita bisa lihat ternyata sama, x kuadrat y di sini juga ada x kuadrat y, 3xy kuadrat di sini juga ada 3xy kuadrat, kemudian di sini 2xy, di sini juga ada 2xy, maka kita bisa dapatkan g aksen y sama dengan 0 dan ky-nya sama dengan c. Sehingga kita bisa mendapatkan solusi persamaan diferensialnya dengan memasukkan ky-nya, ky ini tadi c, kita masukkan ke yang ini tadi, fx, y-nya 1 per 2 x kuadrat y kuadrat plus xy pangkat 3 plus xy kuadrat plus ky di sini c, sehingga bentuknya adalah seperti ini. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk mencari solusi dari persamaan diferensial non-eksak, memang kita harus tahu terlebih dahulu dia non atau eksak. Kalau dia persamaan diferensial eksak, bisa kita langsung masukkan rumusnya. Jika dia persamaan diferensial non-eksak, maka kita rubah dulu menjadi persamaan diferensial eksak dengan cara mencari faktor integral yang terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan persamaan diferensial non-eksak tadi. Setelah diperoleh persamaan diferensial eksak, baru kita bisa mencari solusinya dengan memasukkan ke dalam rumus faktor integral yang sudah dijelaskan tadi. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini ada latihan soal, ada 2 latihan soal, teman-teman bisa mengerjakan. Tentukan solusi dari persamaan diferensial berikut ini. Teman-teman bisa boleh mau yang fungsi x saja atau fungsi y saja, boleh, silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan.
Sekian dari kelompok kami, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila masih ada yang dibingungkan atau yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.